Ternyata dia adalah pahlawan terkuat yang berpura-pura normal dan langsung menciptakan helium. Alan dulunya adalah pahlawan terkuat, tetapi dia bosan menyimpan mod Reddit yang tidak berharga dari FBI. Jadi ketika dia akan mati, dia membuat keinginan kepada Dewi ibu penyusu bahwa dia ingin hidup seperti pria normal di kehidupan berikutnya. Keinginan menjadi kenyataan. Ketika dia bangun di kamar tidurnya sambil menjadi feminin, saudara dengan rambut biru yang nantinya akan kupanggil Karen, mengatakan kepadanya bahwa ayah mereka ingin bertemu mereka. Ayahnya ternyata adalah seorang bangsawan yang lebih besar lagi, yang menyebutnya sampah karena berada di level 1 bahkan setelah bertahun-tahun, dan bahkan tidak mendapatkan kekuatan ilahi apapun seperti yang didapat semua bangsawan. Dia kemudian mengusirnya dari keluarga, mengklaim dia bisa bekerja di distrik lampu merah, setelah mengenakan gaun matahari. Alan meninggalkan kastil tanpa kebingungan karena dia telah menunggu lama momen ini untuk bisa dinikmati. Hidup tanpa pernah mengkhawatirkan orang lain. Menyadari dia masih memiliki kekuatannya dari kehidupan masa lalu. Tepat sebelum dia sempat berkeliaran, dia mendengar teriakan kekanak-kanakan datang dari kejauhan. Ternyata dua gadis dengan sepasang plot yang luar biasa bertarung melawan monster tertentu. Seorang lesbian tomboy berbaju besi mencoba menebang dan menikam monster anjing itu, namun pantatnya yang tidak kompeten tidak dapat membunuh mereka sepenuhnya dan mereka beregenerasi. Dia meminta sang putri Lisa untuk melarikan diri sementara dia menahan anjing monster. Tapi seperti yang kita tahu, gadis-gadis cukup bodoh di bawah tekanan. Jadi dia hanya berdiri di belakangnya sementara Betty, lesbian yang tidak diinginkan itu mencoba menghalau monster itu. Alan pengintai dari jauh dengan mata ajaibnya dan ingat bagaimana ketika mereka masih muda, beberapa pria di pesta mengejek dia karena memiliki pantat besar. Tetapi Lisa melangkah masuk dan memberitahu pria itu bahwa semua orang menyukai anak laki-laki femme tebal. Reality membuatnya ingin membantunya dalam situasi ini. Tepat ketika wanita prajurit yang tidak kompeten itu jatuh ke tanah, dan salah satu anjing memotong tubuhnya, membuatnya jatuh ke tanah. Monster itu baru saja akan menyelesaikan pekerjaannya, tetapi Alan mengumpulkan semua energi ajaibnya dan memutuskan untuk menjadi kilat saat dia muncul di depan putri di saat-saat terakhir, meraih tenggorokan anjing itu. Lisa memberitahunya bahwa peta akan terpicu, tetapi Alan tidak peduli dan membunuh 3 monster sebelum melompat ke udara dan memindai monster yang tersisa. Dia tahu bahwa semuanya memiliki inti di dalamnya, jadi dia menggunakan kemampuan khususnya menciptakan sekelompok pedang halus di sekelilingnya, dan geng memukul anjing monster, menyebabkan serangan jantung peta. Si pelindung lapis baja meminta maaf kepada Lisa atas pantatnya yang tidak kompeten, dan berjanji untuk bergabung dengan dapur seperti gadis baik lain kali. Alan mendengar semua ini dan berjalan kembali ke arah mereka, meletakkan tangannya di melonnya dan menggunakan sihir penyembuhannya untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Siri mengejutkan mereka karena semua orang tahu bahwa Alan adalah orang yang tidak berguna dengan fetis kaki. Tapi dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia baru saja mempelajari sihir penyembuhan di gereja untuk mengobati dirinya sendiri ketika gadis-gadis menyemprotkannya. Dia bertanya kepada Lisa apa yang dia lakukan di luar pedesaan, dan Lisa menjelaskan bahwa saat dia berdoa kepada Dewi Pemerah Susu Ibu, dia menerima ramalan bahwa dia perlu pergi ke desa yang jauh dan membantu pahlawan untuk mencapai tujuannya, jika tidak seluruh kerajaan raja mereka akan dipenuhi dengan bulu dan femboy yang merosot. Itulah sebabnya dia meninggalkan ibu kota bersama Betty, yang merupakan salah satu prajurit wanita terkuat meskipun dia dikalahkan oleh pria terlemah. Alan tidak ingin membuat topik ini menjadi politik, jadi dia bangkit dan pergi memperbaiki kereta. Dan yang mengejutkan, dia menggunakan sihir penyembuhnya yang diulang dan memperbaiki kereta itu sepenuhnya. Saat bepergian melalui pedesaan, Lisa memintanya untuk mendapatkan pekerjaan di ibu kota kerajaan karena kemampuannya luar biasa. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membiarkannya mengendus kaos kakinya, yang sangat menarik. Tetapi Alan menolak dan mengklaim bahwa dia hanya ingin menjalani kehidupan normal jauh dari ketenaran dan orang. Lisa menjadi sedih tetapi dia berjanji untuk menemaninya saat dia berkeliaran di pedesaan untuk mencari pahlawan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mencapai desa yang dia cari. Mengejutkan mereka, tidak ada monster yang berkeliaran di sekitar daerah itu, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Mereka berjalan mengelilingi desa tetapi tampak kosong, sampai mereka akhirnya melihat gerombolan orang sementara seorang gadis diusir dari rumah seorang lelaki tua. Gadis berdada datar ini ternyata Akira yang merupakan pahlawan saat ini, dan memegang pedang yang kuat yang pernah menjadi milik Alan di kehidupan sebelumnya. Kristuspa dada datar bahkan tidak mengenali Lisa dan meminta mereka membawanya keluar makan siang terlebih dahulu. Saat berada di dalam sebuah restoran, mereka mulai makan,
dan Akira memberitahu mereka bahwa dia sedang berkeliaran di desa ketika dia melihat seorang gadis muda berlari melintasi hutan. Ya, dia meraihnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, tapi dia mengklaim naga itu akan memakannya. Mendengar ini, dia memutuskan untuk membunuh naga itu dan menyembunyikan gadis itu di sebuah gua kecil sebelum menuju ke desa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi begitu dia masuk ke rumah lelaki tua untuk bertanya, dia menjawab bahwa dia tidak berbicara dengan gadis yang lebih datar dari bumi dan mengusirnya. Alan merasa semua ini agak mencurigakan dan berteori bahwa ada kemungkinan penduduk desa yang benar-benar merosot ini mencoba mengorbankan nyawa gadis itu untuk mendapatkan perlindungan dari naga, dan itulah sebabnya mereka tidak dapat melihat monster apapun di sekitar daerah itu. Teori ini masuk akal bagi mereka semua, jadi Akira memutuskan bahwa dia akan naik bukit dan membunuh naga itu sendiri. Lisa segera bersukarela untuk pergi bersamanya karena menurut ramalan dia perlu membimbing pahlawan, dan Betty jelas mengikuti Lisa dengan harapan untuk menghancurkannya suatu malam. Alan menarik napas dalam-dalam ketika menyadari mereka bertiga gadis, berarti mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri, jadi dia memutuskan ikut jika mereka dikalahkan naga. Saat mendaki bukit, Akira tampaknya sangat percaya diri pada kemampuannya dan menyusun rencana, mengklaim bahwa dia akan naik lurus dan menghadapi naga sementara yang lain harus mengelilingi gunung dan menjepit monster itu. Alan tahu pahlawan ini tidak berguna dan akan dihancurkan, jadi dia menawarkan pergi sendirian sementara gadis-gadis mengelilingi gunung. Tapi Akira sangat menghargai kekuatan gadis dan memberitahunya bahwa hanya karena dia punya pedang di celana, tidak berarti dia lebih kuat dari Xi Jinping dan berjanji membuktikan dengan bertengkar setelah naga selesai. Alan tahu bahwa berdebat dengan feminis yang terbangun ini tidak berguna dan setuju dengan rencana itu. Bakira akhirnya langsung menuju naga yang segera bangkit dan menembakkan api besar yang meledakkannya. Dia menghindari itu dan menggunakan kemampuan khususnya untuk melemparkan kilat ke naga itu. Tapi sihir terlalu lemah sehingga hanya menggelitik naga dan menertawakannya. Naga tiba-tiba menunjukkan gadis kecil itu juga di sini, dan mengungkapkan hanya ingin bersenang-senang meneror penduduk desa, dan memanggilnya mesin pencuci piring, yang membuatnya kesal. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan bergegas dengan serangan petir, memotong naga bersih sebelum berpose seperti pahlawan, tapi ketika berbalik, dia melihat naga tidak terluka. Dia tertawa dan mengepaknya menjadi lupa, yang benar-benar membuatnya tidak mampu saat dia berbaring di tanah menunggu naga menyelesaikannya. Tapi untungnya, Alan datang menyelamatkannya dan memotong salah satu sayap naga dengan bersih, menjatuhkan naga itu. Dia menyuruh trio tidak berguna itu keluar dari area sementara naga menyerang dengan penuh kecepatan, tapi Alan menggunakan serangan ajaib untuk menghentikan naga di jalurnya. Naga itu sangat bingung karena dia adalah Raja Naga Merah, naga terkuat di dunia, tapi Alan segera memindai dia dan siap memberikan pukulan terakhir. Naga mulai melarikan diri sebelum melompat ke atas gadis-gadis. Setelah animasi buruk, dia berjanji membunuh pekerja dapur jika melangkah lebih jauh, tapi Alan tidak peduli dan bergegas dengan serangan, menembus naga dengan pedang dan mematahkan kacang yang begitu gemuk, sehingga hancurkan naga. Semua orang bersukacita atas kemenangan itu, dan Alan menyadari bahwa cangkul ini tidak bisa bertahan sehari pun di dunia ini tanpanya, dan memutuskan untuk menunda pensiunnya sampai pekerjaan Lisa selesai. Keesokan paginya, dia bangun di tepi pohon, hanya untuk menemukan Lisa yang menatap cangkir jeliknya. Dia bertanya mengapa dia bertingkah seperti orang yang menjangkau, tapi dia menjawab bahwa dia tidak percaya bagaimana seseorang bisa menjadi sejelek ini dan sedang melihatnya lebih dekat. Dia kemudian melihat sekeliling untuk melihat gadis kecil itu duduk dan menonton sementara pahlawan datar Akira dan Betty Melon besar sedang bertanding untuk memutuskan siapa yang akan memukul Lisa terlebih dahulu. Tiba-tiba Alan ingat bahwa kemarin Lisa menggunakan sihir penyembuhan kelas Saint Class pada Akira ketika dia terluka. Tapi Lisa menyuruhnya untuk tidak membocorkan informasi ini kepada orang lain karena itu adalah rahasia yang telah dia simpan, dan Alan berjanji bahwa rahasia dan keperawanannya keduanya akan aman bersamanya. Saat itu, Akira memanggil Alan, mengklaim bahwa dia harus melawan mereka sebelum dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengetuk pantat itu. Kemudian Freya Sudiberki semua bersiap di dalam gerobak, tetapi Akira memutuskan bahwa dia ingin mengayaknya sendirian dan tidak ingin bepergian dengan gerobak.
Alan bertanya apakah dia akan baik-baik saja, tapi dia berjanji bahwa dia tahu bagaimana menangani dirinya sendiri dan memberitahu mereka bahwa dia akan membawa gadis itu bersamanya ke Pulau Epstein. Ini membuat Alan curiga, jadi dia menyuruhnya untuk waspada terhadap FBI dan dia pergi. Alan dan sisanya melanjutkan ke gerobak, di mana Lisa meminta maaf kepada Alan karena dalam pertarungan terakhir melawan naga, pedangnya patah dan memberitahunya bahwa dia ingin pergi ke desa terdekat yang dipenuhi oleh degenerasi karena temannya bernama Knoll tinggal di sana dan menempa pedang yang luar biasa. Alan menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang hal itu tetapi setuju untuk pergi ke desa tanpa mengira. Sementara itu, kembali ke rumah Alan, ayah dan saudara laki-lakinya Karen sedang berbicara tentang bagaimana rencana mereka gagal. Ternyata mereka yang mengirim anjing monster menyerang putri dan membuat kesepakatan dengan naga untuk membunuh pahlawan demi pembalasan atas kerajaan. Karen mulai berteriak seperti wanita gila berambut biru menelepon manajer, tetapi ayahnya menyuruhnya diam sementara ia mengalihkan perhatian ke seorang pria tua pelayan yang diminta mencari tahu keberadaan putri. Kembali ke desa, Alan terkejut melihat daerah penuh dengan bulu, femboy, dan budaya degenerasi lainnya, dan heran mereka belum ditembak. Ia memutuskan diam dan masuk rumah Knoll. Di dalam mereka menemukannya terbaring di lantai yang membuat Lisa ketakutan, tapi ternyata dia kelelahan setelah bekerja sepanjang malam. Lisa menyembuhkan punggungnya dan kemudian memintanya untuk membuat pedang untuk Alan, tetapi dia menolak, mengklaim bahwa dia memiliki banyak pelanggan yang ingin pedang di celana mereka dipoles di malam hari, dan karena itu dia tidak punya cukup waktu. Dia kemudian Vernina Pobang terjadi dengan pedang aslinya, yang kemudian ditunjukkan Alan kepadanya. Dia menatapnya dengan jijik dan mengklaim bahwa dia tidak pernah bisa tidur dengannya maksudku, tidak pernah menempa senjata untuk pria yang tidak bisa merawatnya. Lisa menyuruhnya memeriksanya sekali lagi, jadi dia menggunakan kemampuan spesialnya untuk melihat bagaimana pedang itu rusak, dan menyadari pedang itu digunakan secara sempurna ke potensi penuh sebelum rusak. Ini menggugah pikirannya dan dia setuju mengerjakan proyek itu untuknya, lalu mengusir mereka agar dia bisa bekerja dengan tenang. Setelah itu mereka memutuskan pergi ke kota untuk mencari penginapan. Ternyata seorang gadis dengan gaun konyol memata-matai mereka dan bekerja untuk pelayan tua. Dia menceritakan apa yang dia lihat, tapi dia bingung, karena seharusnya hanya ada satu penjaga wanita yang tidak berguna dengan Lisa dan bukan pria lain. Setelah seharian di kota, Alan bertanya apakah mereka mau threesome, tapi mereka menyuruhnya marah dan menjual sisik naga yang dikumpulkan ke Guild Petualang. Sedikit sedih Alan berjalan ke Serikat Petualang dan pergi ke konter hanya untuk menemukan resepsionis berbulu lainnya. Dia menyerahkan sisik naga kepadanya dan memintanya untuk menukarnya dengan uang, tapi pikiran ini belum pernah melihat sisik naga merah dalam hidupnya dan mulai berteriak seperti gila. Ini menarik perhatian pelayan tua bersama orang rendah yang pergi ke Alan, dan pelayan mulai bertanya bagaimana dia mendapatkan timbangan. Alan memberitahu dia dan rombongannya bertarung dan menang melawan Raja Naga Merah sehingga mendapatkan timbangannya. Pelayan memeriksa level Alan dan menyadari dia pecundang level 1, lalu bertanya apakah pahlawan ada di partinya. Alan menjawab dengan jujur bahwa pahlawan itu ada di pesta mereka dan mereka bersama-sama mengalahkannya. Pelayan puas dan memberitahu orang rendah bahwa pria itu adalah kutu buku yang bahkan tidak bisa memotong pancangnya sendiri, apalagi membunuh naga. Tapi Nia rendah Ednasian khawatir dan mengklaim bahwa dia merasa dia menyembunyikan sesuatu. Keesokan paginya, Alan dan party kembali ke tempat Noel untuk memeriksanya, hanya untuk menemukannya terjatuh di tanah, tidak sadar lagi. Lisa membantunya kembali sadar sementara dia memberitahu Alan bahwa pedangnya sudah siap. Alan mengambil pisau biru ramping itu dan mengklaim bahwa itu jelas merupakan salah satu pedang terbaik yang pernah dia lihat, dan segera Perry yang haus itu mulai memberitahunya bahwa dia ingin dia mencobanya di luar. Lisa segera menghentikannya, memaksa Noel untuk istirahat sebelum melakukan apapun, tetapi setelah itu mereka pergi keluar ke hutan untuk mencoba membunuh beberapa monster. Di dalam perjalanan mereka mulai berbicara, dan Alan si rasis bertanya kepada Noel mengapa dia seorang pandai pedang, seperti yang biasanya dilakukan oleh kurcaci. Noel sepertinya tidak begitu bangun dan memberitahunya bahwa itu karena dia kehilangan keluarganya ketika dia masih kecil, dan saat berkeliaran di hutan dia akhirnya diselamatkan oleh seorang kurcaci bernama Vanessa yang lebih jantan darimu.
Vanessa kemudian merawatnya, tetapi kemudian kecelakaan yang tidak menguntungkan terjadi dan dia kehilangannya selamanya. Jatuh di Christian lebih lanjut, ibu pelayan truk muncul lagi dengan orang rendah di hutan tanpa alasan dan mulai bertanya, apakah dia di sini untuk membunuh monster? Tetapi Alan menyuruhnya berhenti bertingkah seperti penguntit, jika tidak, dia akan menelepon FBI sehingga pelayan pergi dengan cepat. Alan melangkah lebih jauh dan menemukan beberapa monster yang dengan mudah dia hancurkan dengan pedang barunya, memotongnya menjadi cincang-cincang. Noel masih tidak puas dan mengklaim harus membunuh monster lebih kuat dan menyeretnya lebih dalam ke hutan. Tiba-tiba Alan berhenti dan menggunakan mata ajaibnya sebelum menggunakan pedangnya untuk memotong penghalang ajaib di depannya untuk mengungkapkan kekejian serigala raksasa. Itu memberi Noel beberapa sindrom Down pasca trauma, karena dia menyadari bahwa inilah yang membunuh Vanessa, jadi dia meminta Alan untuk segera membunuhnya. Sementara Alan berdiri di sana bingung, tidak tahu apa keputusan yang tepat, Noel mulai mengingat masa lalu dan bagaimana dia sangat diabaikan ketika dia masih muda. Meskipun Vanessa membawanya kembali ke rumahnya, dia hampir tidak pernah bicara atau merawatnya, dan menghabiskan waktu memukul bilah berulang kali dengan tekad murni. Noel mencoba menarik perhatian Vanessa dengan segala cara, sambil meneriakkan namanya berulang kali tetapi tidak berhasil, dan bahkan ketika dia menginginkan makanan, dia tidak mendapat tanggapan. Hal ini membuatnya kesal sehingga dia pergi makan apapun yang bisa ditemukan di rumah, tapi setelah itu dia tetap mendapatkan perlakuan diam dari Vanessa yang terus memukul pisau seperti mesin jam. Akhirnya Noel mencoba sesuatu yang drastis dan mengambil pedang sebelum kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke atas semua alat lainnya. Tapi meskipun itu, Vanessa bahkan tidak menatapnya sekalipun untuk memastikan dia baik-baik saja. Dia tidur di Mei dan keesokan paginya Vanessa akhirnya menyelesaikan pisaunya dan Noel melihat sesuatu yang menyerupai senyum di wajahnya. Akhirnya dia kembali ke kenyataan dengan mata penuh teh menyuruh Alan untuk membunuh makhluk itu karena dia yang membunuh Vanessa. Alan menolak melakukan apapun karena binatang itu tidak mencoba menyakiti mereka. Itu jauh dari pemukiman manusia, tidur nyenyak mengurus urusannya sendiri. Semua mendengsaan, Noel mengambil pedang dari Alan dan dengan gigi mengepalkan berlari ke arah binatang itu untuk pukulan membunuh, hanya untuk dihentikan oleh Alan yang memperingatkan bahwa ini tidak berguna karena binatang itu memiliki mantra pelindung yang tidak membiarkan serangan tingkat tertentu mendarat di atasnya. Dan menurutnya bahwa mereka sebenarnya akan membutuhkan pedang suci jika mereka ingin menyakiti monster itu, namun Noel memberitahunya bahwa pedangnya cukup bagus untuk dianggap sebagai pedang suci. Alan memberitahu bahwa pedangnya jauh dari tingkat pedang suci, dan tak peduli sekeras apapun dia mencoba, pedangnya bahkan tidak akan menggores binatang itu. Setelah mengatakan itu, dia mulai berjalan menjauh, mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Keesokan harinya dia kembali ke kota dan bertemu dengan Lisa serta Betty sebelum menceritakan seluruh kisah tentang kejadian di dalam hutan. Lisa bingung kenapa monster besar bersembunyi di dalam hutan tanpa berbuat apa-apa. Tetapi Alan mencurigai seseorang membawa monster itu ke area ini dengan menggunakan mantra yang membuat binatang itu tidak terlihat. Yang dia kemudian berbalik ke arah Lisa dan bertanya padanya kenapa dia ingin datang ke sini, karena dia ragu Lisa hanya ingin menciptakan pedang. Lisa tersenyum malu sebelum mengungkapkan bahwa mereka datang ke sini untuk menyelidiki pembunuhan jenderal tentara mereka. Jenderal itu adalah orang yang sangat baik, tapi dia ditemukan dibunuh di rumahnya sendiri tanpa tanda-tanda penyusup dan nol bukti kecuali fakta bahwa pembunuh membawa kepala jenderal itu bersamanya. Betty mencurigai bahwa ini adalah pekerjaan setan, karena tidak ada manusia yang memiliki keterampilan itu, tapi mereka tidak tahu mengapa setan berusaha keras untuk membunuh jenderal itu secara rahasia. Di dalam hutan, orang rendah hati memeriksa serigala yang mengerikan itu, tapi bingung. Bagaimana Alan menghancurkan penghalang tak terlihat itu dengan begitu mudah? Dia kembali ke kota untuk bertemu dengan pelayan dan memberinya laporan. Pelayan mengklaim bahwa kota ini membosankan dan dia ingin pergi, jadi dia menyuruh orang rendah hati untuk membunuh sang putri dan Periknol, yang mengejutkan gadis itu. Pelayan menyadarinya dan berjalan kembali, memberitahunya bahwa dia tidak punya pilihan karena kerah budak muncul di lehernya. Pada malam itu, Noel mulai mengerjakan pisau lagi setelah Alan memberinya banyak informasi tentang masalah pisau itu. Kali ini dia bertekad untuk menghasilkan pisau yang tak tertandingi. Dia terus memukul pisau seperti Vanessa, tapi akhirnya kelelahan dan tertidur di tempatnya. Dalam mimpinya,
Dia menyaksikan peristiwa mengerikan ketika rumah mereka diserang serigala raksasa bersama pelayan yang ingin melenyapkan Vanessa karena mencoba membuat pedang yang menyaingi harta suci. Serigala mendorongnya melalui rumah saat dia meluncur ke belakang, tetapi berhasil menstabilkan dirinya sebelum menyerang kembali. Yang mengejutkan, saat bilahnya menyentuh serigala, bilahnya pecah menjadi ribuan tempat sementara serigala merobeknya dengan giginya yang tajam. Dengan darah mengalir ke giginya, monster itu berbalik untuk menyelesaikan Knoll, tetapi tiba-tiba sebatang petir besar mengejutkannya dan pahlawan muncul di depan Knoll. Serigala tidak peduli dan mencoba menyerangnya, tapi dia mengejutkan monster itu lagi yang terguncang sebelum menyerang lagi. Pahlawan Daud menyerang balik dan berhasil memotong wajah monster berkat pedang suci, cukup menakuti pelayan sehingga dia melarikan diri. Pahlawan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Vanessa, tapi Noel bingung karena meskipun Vanessa telah bekerja keras, pisau itu hancur. Dia menangis dan bersumpah akan membuat pisau yang lebih baik dari pedang suci. Dia terbangun esok harinya merasa lebih baik dan lebih ringan. Dia bertanya-tanya apakah Lisa menyembuhkannya, keluar untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan siapapun, dan mulai bekerja lagi. Alan ternyata menyembuhkannya di malam hari untuk memastikan kesehatannya. Kemudian, dia menyempurnakan pedangnya dan yakin pedangnya kuat bersaing dengan harta suci. Dia mengembara malam hari sendirian untuk membunuh monster. Dia menemukan serigala itu tidur dan mencoba melompat, tapi serigala merasakannya dan melempar ke pohon. Dia nyaris berdiri ketika pelayan muncul, memuji ketahanannya karena kebanyakan mati terkena serigala. Dia bergegas ke monster lagi, tapi animasi buruk membuat serigala menghindar dan menendang punggungnya. Pelayan menyuruh mengucapkan doa terakhir, tapi ketika monster akan membunuhnya, Alan muncul dan memotong serigala. Pelayan tertawa dan bilang pada Alan ini rencananya. Ternyata rendah hati masuk kamar putri untuk membunuh dalam tidurnya, tapi mendapati tempat tidur kosong. Segera Betty dan Lisa memanggilnya berkat penghalang yang ditempatkan Alan, bisa melihat mantra tak terlihat. Si rendah segera mencoba menyerang, tetapi Betty mencegatnya, dan setelah beberapa kali bolak-balik mendorongnya ke belakang. Dia raga dan memukul terakhir, tapi putra menghentikannya dan memanfaatkan situasi, memukul kepala Betty dan meraih lengan Lisa, berhenti sebelum membunuhnya. Sang putri melihat gadis itu terpaksa melawan ketika Betty memukul dan menjatuhkannya. Sementara itu pelayan memerintahkan serigala untuk membunuh Knoll dan Alan. Tidak seperti Vanessa, saatnya serigala menyerang Alan, dia berhasil memotong serigala tanpa pedangnya patah. Jika serigala mati ketakutan, pelayan pengecut itu segera lari. Alan kembali ke kota dengan Knoll, bertemu Lisa dan pergi menginterogasi orang rendah. Akhirnya terungkap dia diperbudak setelah pelayan membantai desanya, jadi dia terpaksa bekerja karena kehilangan rumah. Ini mengingatkan Knoll pada masa kecilnya, dan seperti bagaimana Vanessa membawanya pulang, dia membebaskan orang yang rendah dari batasannya, menyatakan akan membawanya pulang. Ini membuatnya sangat bahagia dan dia mulai menangis, yang memecahkan sebagian besar masalah. Tapi Alan masih belum selesai dan ingin menyelesaikan pelayan selamanya. Dia keluar ke dalam hutan sendirian sekali lagi dan menggunakan serangan khususnya untuk mencoba menemukan pelayan. Tetapi ternyata saat dia bersembunyi di balik pegunungan, setan akhirnya menemukannya dan membunuhnya sebelum meninggalkan tempat itu. Ternyata perintah untuk membunuh pelayan itu diberikan oleh ayah Alan sendiri, yang telah mempekerjakan iblis dan juga bertanggung jawab untuk membunuh jenderal kerajaan. Dia memberitahu iblis bahwa dia ingin menyelesaikan pahlawan dan putri, tetapi putranya melompat di antaranya, memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menangani pesta sang putri secara pribadi. Alan dan rombongannya di bengkel Noel mencari petunjuk pembunuh jenderal, tapi belum ada petunjuk. Noel tiba-tiba memberi ide pada Alan, membacakan cerita tentang desa dengan hantu berarmor perak yang menghantui kuburan malam hari. Betty panik seperti anak kecil dan semua menggodanya sementara Lisa memutuskan menyelidiki cerita hantu itu. Alan setuju karena iblis mungkin tahu cara membangkitkan orang mati dan mereka bisa menemukan petunjuk jika cerita benar. Malam itu Alan dan rombongannya pergi ke desa dan menemukan orang-orang sibuk mempersiapkan Halloween.
Lisa bertanya ke penduduk desa, apakah mereka pernah melihat seorang pria berbaju besi perak. Mereka belum pernah melihatnya, dan Lisa kecewa. Alan menyarankan untuk memeriksa kuburan desa karena Noel menyebutkannya dalam cerita. Mereka menemukan kuburan kosong, tapi Betty tetap waspada dan mendengar gemerisik dedaunan, lalu berbalik. Dia mengantisipasi musuh, tapi yang dia temukan hanyalah seorang pria dengan mata benar-benar putih. Mereka tidak mencurigai apapun dan mengikuti pria itu saat dia membawa mereka ke rumah kepala desa. Mereka bertemu kepala desa yang membantah melihat hantu mengenakan baju besi perak di daerah ini. Namun sebagai penghiburan, dia mengundang Lisa dan yang lainnya untuk tinggal selama 2 hari dan menyaksikan festival besok. Alan langsung menerima tawarannya dan kepala desa mengatur akomodasi mereka. Saat Lisa tidur, dia bermimpi tentang masa kecilnya. Dia melihat pamannya, Gibbo, seorang ksatria dan pengawalnya. Dia menyukainya dan memujanya. Tidurnya terganggu oleh derit papan lantai, dan dia keluar melihat apakah ada yang terjadi. Ketika Lisa melihat keluar jendela, dia terkejut melihat ksatria berbaju besi perak mirip pamannya. Ksatria berjalan pergi, dan Lisa mengejarnya hingga ke pemakaman. Ksatria menghilang dan zombie muncul dari tanah. Lisa berteriak ketakutan, tapi Alan membangunkannya. Ternyata dia hanya bermimpi buruk, tapi perasaan teror dan kesepian masih ada, jadi dia berpegang pada Alan dan memintanya menemani untuk sementara. Hari berubah dan malamnya penduduk desa berdandan sebagai hantu untuk merayakan Halloween. Mereka membuat api unggun besar dan menari di sekelilingnya. Alan dan gadis-gadis memperhatikan. Pria bermata putih mendekati mereka dan mengajak untuk bergabung dalam festival. Lisa mengatakan dia lelah dan akan istirahat, meminta Betty dan Alan menikmati festival. Ya, Alan curiga di permainan busuk di desa, jadi dia menggunakan mata ajaibnya untuk memindai cepat. Dia kemudian menerima perintah Lisa dan berlari ke arah penduduk desa yang menari. Tepat ketika Lisa ditinggalkan sendirian, asap aneh melewati di depannya dan dia tiba-tiba mendengar suara pamannya. Dia berbalik dan melihatnya di belakang dan kerumunan penduduk desa yang berkerumun. Jadi dia berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Dia terus mendorong penduduk desa saat malam memasuki kegelapan. Akhirnya Melissa mencapai hutan gelap dan asap misterius menjadi lebih lebat di sekitarnya. Ksatria perak muncul di hadapannya dan itu memang pamannya. Dia memberitahunya bahwa datang ke hutan di malam hari itu berbahaya, tapi Lisa hanya menjawab bahwa dia tidak takut apapun karena dia ada di sini bersamanya. Dia ingat bahwa dia pernah menjaganya saat dia mengambil rute gunung yang berbahaya. Kereta mereka diserang oleh monster, jadi pamannya bergegas keluar untuk menangkis mereka. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Lisa dan menyerang monster yang menargetnya. Namun, monster itu tidak mati dengan serangan pertamanya dan sebaliknya menyerangnya. Ksatria itu terluka parah dan monster itu meraih rahangnya dan mulai terbang pergi. Ksatria itu menggunakan semua kekuatannya untuk menusuk jantung monster itu dan keduanya jatuh ke sungai di bawah. Terakhir kali Lisa melihatnya, tim pencari tidak menemukannya. Dia yakin pamannya masih hidup. Lisa bertanya di mana dia selama ini. Ksatria mengatakan dia membara kebencian pada keluarga kerajaan, bersembunyi dan merencanakan. Ksatria memberitahu Lisa bahwa ayahnya, sang raja, sedang mencoba membunuhnya. Dia berjuang untuk mempercayai apa yang dia dengar. Pamannya mengklaim kaisar menargetkan orang-orang berbakat alami, termasuk pahlawan Noel, jenderal yang tewas, dan Lisa yang memiliki kekuatan khusus. Ksatria percaya raja menganggap mereka sebagai rasul dewa yang akan memberontak dan menghancurkan negaranya, sehingga dia berencana membunuh mereka. Ksatria mengulurkan tangan ke Lisa, memintanya bergabung untuk mengalahkan raja jahat. Lisa tercengang, tetapi memutuskan tidak mempercayainya secara membabi buta, dan percaya masalah dapat diselesaikan melalui dialog damai dengan raja. Ksatria menyadari Lisa tidak terjebak, mengungkap sifat aslinya, dan mulai melayang. Menggunakan sihir gelap dia menyerang Lisa, tetapi kemudian tiba-tiba Alan tiba di sana untuk menyelamatkan gadisnya. Dia memblokir serangan Ksatria dan memaksanya untuk mundur. Alan mengungkapkan bahwa dia telah mengawasi Lisa selama ini dan mengetahui Ksatria sedang dikendalikan setan. Dia menggunakan sihir untuk mematahkan mantra yang menguasai Ksatria.
Lisa khawatir tentang pamannya yang kemudian bangun dan menyatakan kekhawatirannya sia-sia karena dia sudah mati. Dia berterima kasih kepada Alan karena membebaskannya dari mantra yang memaksa menyerang miliknya. Dia ungkap bahwa apapun yang dia katakan kepada Lisa tentang raja yang mencoba membunuhnya adalah kebohongan. Ksatria itu kemudian meminta Alan untuk menjaga Lisa untuknya, dan dia berjanji bahwa dia akan menjaganya dengan aman. Ksatria senang mendengarnya, dan kemudian dia membuat permintaan terakhirnya kepada Alan dan menantangnya untuk bertengkar dengannya. Sekali, Alan dengan ramah menerima tantangan dan Ksatria bergegas ke arahnya terlebih dahulu. Alan memblokir serangan pertamanya, dan kemudian keduanya bertukar pukulan sambil menunjukkan keterampilan pedang mereka. Saat melihat mereka, Lisa ingat janji pamannya untuk melindunginya sampai seorang pria yang lebih kuat siap di sisinya. Hari ini keinginan pamannya tercapai, dan saat dia berbaring di pangkuan Lisa setelah kalah dari Alan, dia menyuruhnya berhenti menangis. Dia berkata Lisa seperti seorang putri baginya, dan berharap kebahagiaan seumur hidupnya saat menghembuskan napas terakhirnya. Malam itu, saat Alan mengawasi desa dari tembok benteng, kepala desa mendekatinya. Dia bertanya sudah berapa lama Alan mengetahui rahasia mereka, dan Alan mengungkapkan bahwa dia mengetahuinya sejak awal. Semua orang di desa ini sudah mati, dan kepala desa mengendalikan mereka dengan sihir. Alan mengatakan meski tahu hal itu, dia tidak ingin mengganggu desa yang damai ini. Namun, kepala desa tidak ingin hidup dengan belas kasih Alan, karena dia adalah setan. Dia memanggil zombinya untuk menyerang, tetapi Alan mematahkan kendali kepala desa atas zombie. Alan kemudian mengirimkan miring terbang yang memotong kepala desa iblis, dan semua zombianya menjadi dua. Mereka hancur dan kepala desa meninggalkan inti ajaib. Keesokan harinya, saat mereka melanjutkan perjalanan, Alan menganalisis inti ajaib dan menemukan kekuatan adiknya di dalamnya. Dia percaya adiknya berada di balik reanimasi paman Lisa, serta kematian jenderal. Namun, Lisa mendapat pesan dari seorang tentara yang mengatakan bahwa jenderal yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba kembali, dan tak ada yang mempercayainya. Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk berlangganan bagian berikutnya.